Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Mufidah Nurlaili, mahasiswi UT semester 4 dengan NIM 850890225, akan mempresentasikan modul ajar matematika bab 1 ayo membilang sampai dengan 100. Informasi umum, identitas modul. Yang pertama yaitu nama penyusun Mufidah Nurlaili, Satuan Pendidikan SD Negeri Kroyo, tahun ajaran 2025, mata pelajaran matematika, jenjang SD kelas 2 fase A. Bab atau topik spesifik yaitu bab 1, ayo membilang sampai dengan 100, alokasi waktu 12 JP, 4 pertemuan, masing-masing 3 kali 35 menit. Identifikasi murid. Yang pertama, pengetahuan awal. Peserta didik telah mampu membilang, membaca, dan menulis bilangan cacah sampai dengan 20 pada kelas 1. Mereka memiliki pemahaman awal tentang konsep lebih banyak dan lebih sedikit melalui perbandingan benda konkret. Minat. Sebagian besar peserta didik menunjukkan minat pada kegiatan belajar yang melibatkan permainan, aktivitas fisik atau menghitung benda, dan penggunaan benda-benda berwarna. Mereka antusias ketika pembelajaran dihubungkan dengan objek atau situasi. Kebutuhan belajar, peserta didik membutuhkan pendekatan konkret dan visual untuk memahami konsep bilangan yang lebih besar dan nilai tempat. Pembelajaran perlu dilakukan secara bertahap, dari menghitung benda nyata, mengelompokkannya, hingga memahami representasi simboliknya. Mereka memerlukan banyak pengulangan dan latihan dalam format yang menyenangkan agar tidak cepat bosan. Materi pelajaran. Yang pertama, menghitung, membaca, dan menulis bilangan sampai 50. Mengelompokkan benda setiap 10, membilang secara urut maju dan mundur, menulis lambang bilangan dan nama bilangan. 2. Nilai tempat puluhan dan satuan, mengurangi bilangan menjadi puluhan dan satuan menggunakan benda konkret dan tabel nilai tempat. Ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan, menggunakan istilah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Mengurutkan beberapa bilangan dari yang terkecil atau terbesar. Dimensi yang kita gunakan di sini yaitu mandiri. Yang pertama, menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab dalam menyelesaikan aktivitas individu seperti mengerjakan latihan dan persiapkan media belajar sederhana. Gotong royong, bekerja sama serta secara efektif dalam kegiatan kelompok atau berpasangan seperti saat bermain kartu bilangan atau melakukan eksplorasi menghitung benda. Bernalar kritis, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis informasi saat membandingkan dua bilangan mampu memberikan alasan logis. Desain pembelajaran. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan number sense pada bilangan cacah sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi. Lintas disiplin ilmu. Kita dapat memadukan dengan bahasa Indonesia, yaitu membaca nama bilangan dan memahami instruksi kegiatan, seni budaya dan prakarya atau SBDP menggunakan benda-benda di sekitar seperti lidi, stik es krim sebagai media belajar yang estetis. Tujuan pembelajaran bab 1. Melalui kegiatan mengelompokkan benda dan menggunakan tabel nilai tempat, peserta didik dapat membilang dan menuliskan lambang bilangan cacah sampai 3 angka dan menentukan nilai tempatnya dengan benar. 2. Melalui kegiatan perbandingan, peserta didik dapat membandingkan dan menentukan urutan 3 bilangan cacah dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. 3. Melalui kegiatan komposisi dan dekomposisi, peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah 3 angka dengan benar. Praktik pedagogis, pendekatan deep learning. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning sederhana dan pembelajaran kooperatif. Metode, eksplorasi dengan benda konkret, permainan edukatif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan.
Pendekatan meaningful learning menggunakan benda di sekitar siswa, joyful learning, permainan kartu, aktivitas gerak, dan mindful learning, kegiatan stop dan amati untuk fokus. Pemanfaatan digital menggunakan video, lagu tentang berhitung, atau aplikasi papan tulis digital untuk menampilkan contoh secara lebih interaktif. Pengalaman belajar, rincian pertemuan pertama. Kegiatan awal 15 menit, 1. Pembukaan dan doa, guru menyapa peserta didik dan mengajak berdoa bersama. 2. Mindful learning, fokus pagi, guru mengajak siswa melakukan teknik stop sejenak. Anak-anak, mari kita berhenti sebentar, tarik nafas, hembuskan, rasakan udara di sekitar kita. Sekarang coba amati dan hitung dalam hati ada berapa banyak meja di ruangan kelas kita. Guru memberikan waktu 15 detik. 3. Apersepsi, meaningful learning. Guru menampilkan gambar loker kelas atau saya mengajak anak-anak untuk melihat loker kelas. Berapa banyak rak atau loker tas kita? Kira-kira ada berapa ya jumlah semua tas teman-teman kita? Bagaimana cara termudah untuk menghitungnya jika jumlahnya banyak? Guru membiarkan siswa memberi ide-ide awal. Kegiatan inti 75 menit, eksplorasi menghitung puluhan atau joyful meaningful learning. Peserta didik duduk berpasangan, setiap pasangan diminta menggabungkan lidi atau stik es krim yang mereka bawa. 2. Guru memberi instruksi. Tugas kita adalah menghitung semua lidi ini agar lebih mudah dan tidak salah. Ayo kita ikat setiap 10 lidi menjadi satu. Satu ikatan ini kita sebut satu puluhan. 3. Peserta didik mulai menghitung dan mengikat. Guru berkeliling untuk memfasilitasi. 4. Guru menunjukkan cara membilang loncat 10 dengan ikatan lidi. 1 ikatan 10, 2 ikatan 20, 3 ikatan 30, sambil menunjukkan ikatannya dan siswa diajak menirukan. Kedua, menghitung puluhan dan satuan. Guru meminta setiap pasangan untuk menghitung total lidi mereka, ikatan puluhan dan sisa lidi satuan. Guru memberikan contoh jika ada 3 ikatan dan 4 lidi sisa, berarti kita punya 3 puluhan dan 4 satuan. Jumlahnya 34. Setiap pasangan kemudian menghitung total lidi mereka dan menuliskannya di buku tulis. Contoh 34 ditulis 34. 3. Latihan terbimbing. Peserta didik mengerjakan latihan di buku siswa menghitung kelompok benda. Guru memandu secara klasikal untuk beberapa nomor pertama. Refleksi singkat. Guru bertanya, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Menurut kalian, mengapa menghitung dengan cara mengikat per 10 lebih mudah? Kesimpulan, guru menyimpulkan bahwa mengelompokkan benda merupakan kegiatan yang memudahkan kita dalam menghitung jumlah yang banyak. Penutup, guru memberikan apresiasi kepada semua peserta didik dan menutup pelajaran dengan berdoa. Demikian Bapak presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, mohon bimbingannya.